Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi untuk video kita pada hari ini ya, ada informasi penting yang kami akan sampaikan ya, terkait dengan informasi resmi terkait aturan penetapan NIP P3K guru, yang mana ada Pertek BKN yang ke BKD, dan apakah SK bulan Juni dan gaji pertama cair. Nah, tapi tentunya Bapak Ibu harus ketahui bahwa dalam penetapan NIP dan penerbitan NIP itu butuh 25 hari Bapak Ibu ya, berdasarkan PP nomor 29 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar P3K Guru. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu login di akun SSCASN-nya, tentunya Bapak Ibu akan mendapatkan informasi terbaru ya, bahwasanya sudah ada hasil verifikasi di akun SSCASN beberapa data yang pernah kita unggah di portal SSCASN. Sebenarnya itu terkait dengan pemberkasan kemarin ya, pemberkasan pada saat pembuatan akun SSCASN, sehingga kita katakan bahwa infonya sebenarnya telat ya disampaikan. Namun di sini ada aturan penetapan NIP P3K guru ya, Pertek BKN ke BKD. Kira-kira bagaimana? Apakah betul-betul SK Juni gaji pertama cair? Kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi di sini Bapak Ibu perlu ketahui bahwa salah satu yang menjadi penentu ya agar guru bisa gajian ya, yaitu tentunya terbitnya SK. Nah, tetapi meskipun SK Bapak Ibu, SK P3K Bapak Ibu itu sudah terbit, itu belum menjadi 100% Bapak Ibu bisa menerima gaji dan tunjangan apabila SPMT Bapak Ibu belum terbit. Nah, kenapa? Karena di SK itu kan yang ada itu cuman eh ya teman-teman ya, yang ada di SK itu cuman TMT gaji dan golongan saja, tetapi di di SK itu tidak ada yang namanya SPMT. Nah, di sini dikatakan ya bahwasanya SPMT itu Bapak Ibu perlu ketahui adalah itu menjadi dasar bagi PPK maupun PNS untuk melaksanakan tugas sebagai ASN di instansi pemerintah ya. Jadi seperti itu. Jadi itu kegunaan daripada SPMT. Nah, kemudian di sini juga dikatakan bahwa SPMT juga menjadi dasar perhitungan pembayaran gaji PNS maupun P3K. Jadi sudah sangat jelas ya bahwa SPMT itu menjadi dasar perhitungan pembayaran gaji PNS maupun P3K. Nah, sekarang jadi pertanyaan, kapan sebenarnya SPMT ini diterbitkan? Jadi SPMT itu adalah surat perintah melaksanakan tugas. Kapan SPMT diterbitkan? Jawabannya adalah SPMT diterbitkan itu kalau berdasarkan regulasi Bapak Ibu, SPMT itu diterbitkan paling lambat 30 hari setelah SK keluar. Nah, jadi seperti itu ya, SPMT itu diterbitkan paling lambat 30 hari setelah SK keluar. Tapi akhir-akhir ini teman-teman ya, sudah ada perubahan sih ya, menurut admin pribadi sudah banyak daerah yang menerbitkan SPMT ya. Jadi sudah banyak daerah yang menerbitkan SPMT bersamaan dengan TMT yang tercantum pada SK. Misalkan TMT Bapak Ibu itu adalah Juni 2023, maka SPMT-nya juga Juni 2023. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, apa sih fungsi dari SPMT itu sendiri? Nah, di sini dikatakan Bapak Ibu penting sekali untuk diketahui, SPMT itu adalah surat perintah melaksanakan tugas ya bagi guru P3K, itu sebagai bukti yang memiliki kekuatan hukum bagi pegawai agar dapat bekerja ya, agar dapat bekerja di suatu instansi lembaga pemerintah secara sah menurut waktu yang sudah ditentukan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ada SPMT-nya sebagai guru P3K, maka Bapak Ibu itu sudah terikat kontrak sampai 5 tahun Bapak Ibu ya, sesuai dengan apa yang tertera di SK P3K. Seperti itu ya, itu yang harus Bapak Ibu pahami dan cermati ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu ya. Nah, kita lanjut lagi di sini. Nah, kemudian selain itu, SPMT merupakan salah satu syarat agar pegawai bisa mendapatkan gaji serta tunjangan. Jika misalkan begini Bapak Ibu ya, TMT sudah terbit, misalkan TMT Bapak Ibu sudah terbit atau tanggal mulai tugas, tetapi SPMT belum terbit,
maka seorang pegawai belum bisa ya, maka seorang pegawai itu belum bisa menerima gaji ya, maka seorang pegawai itu belum bisa menerima gaji. Seperti itu logikanya ya. Nah, jadi intinya eh, TMT terbit, SPMT juga terbit ya. Jadi yang bahaya itu kalau TMT terbit, SPMT belum terbit. Nah, itu susah itu Bapak Ibu ya, susah. Berarti Bapak Ibu tidak bisa gajian kalau seperti itu ya. Nah, intinya seperti itu logikanya. Nah, jadi intinya seperti itu ya. Jadi intinya jika TMT sudah terbit namun SPMT belum terbit, maka seseorang pegawai belum bisa mendapatkan gaji dan tunjangan. Nah, kemudian kita lanjut di sini Bapak Ibu ya. Bahwa terkait dengan hal itu, di sini juga diatur di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018. Ini terkait dengan manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ini terkait dengan aturan penetapan NIP ya, Pertek BKN ke BKD. Kalau SPMT tadi kami sudah jelaskan ya, jadi sudah jelas saya rasa. Kemudian di sini mengenai dengan Pertek BKN ke BKD, di sini kita lihat pasal 28 ya di PP ini, bahwasanya PPK mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan P3K secara terbuka berdasarkan penetapan hasil seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 27. Nah, seperti itu ya. Kemudian pasal 29 dikatakan di sini pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 diangkat sebagai calon P3K. Kemudian calon P3K yang akan diangkat sebagaimana dimaksud pada 1 tidak berkedudukan sebagai CPNS ya. Nah, dan seterusnya. Kemudian di sini kemudian dikatakan lagi ya bahwasanya untuk penetapan NIP ya, di sini dilihat untuk ayat keempat, keputusan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disampaikan kepada kepala BKN untuk mendapatkan nomor induk ya. Jadi dari pihak PPK yaitu Bupati, Wali Kota, Gubernur itu menyampaikan semacam dokumen usul ya penetapan NIP kepada BKN ya. Jadi di ayat 4 dikatakan seperti itu. Jadi keputusan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disampaikan kepada kepala BKN. Jadi dari PPK ke kepala BKN itu mengusulkan dokumen penetapan NIP. Kemudian di ayat kelima dikatakan penerbitan nomor induk PPK sebagaimana dimaksud pada ayat keempat diterima oleh PPK paling lambat 25 hari kerja sejak waktu penyampaian. Jadi kalau misalkan batas penetapan NIP tanggal 31 Mei, berarti fix ya 25 hari di bulan Mei itu akan dipergunakan oleh BKN untuk penerbitan nomor induk pegawai ya. Karena untuk penerbitan nomor induk pegawai itu dilakukan paling lama 25 hari kerja sejak waktu yang telah disampaikan. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi saya rasa ya aman ya 25 hari. Jadi mudah-mudahan saja ya kita prediksi kalau misalkan di Mei itu sudah ada penerbitan nomor induk pegawai sesuai dengan batas yang ditentukan, maka di bulan Juni itu sudah ada penandatanganan kontrak kerja ya. Dan mudah-mudahan setelah penandatanganan kontrak kerja SK sudah bisa diterbitkan di bulan Juni atau paling lama di bulan Juli tahun 2023. Kemudian Bapak Ibu sisa menunggu SPMT-nya. Kalau misalkan SK-nya keluar bersama dengan SPMT, maka itu sangat lebih baik lagi Bapak Ibu ya. Berarti Bapak Ibu punya dasar hukum untuk menerima gaji. Oke, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini dikatakan bahwa pasal 31 PPK telah mendapatkan nomor induk sebagaimana dimaksud dalam pasal berapa itu ya? Dalam pasal 31 mendapatkan nomor induk sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 melaksanakan tugas jabatan berdasarkan penetapan pengangkatan oleh PPK. Jadi di sini PPK dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan sebagai pelaksana tugas jabatan. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita lanjut lagi di sini. Nah, di sini ya, ini alurnya Bapak Ibu ya. Alurnya sebenarnya yang pertama itu adalah pengisian DRH dulu untuk pemberkasan. Setelah itu akan ada pengusulan NIP ke BKN. Itu butuh waktu 25 hari. Setelah pengusulan NIP ke BKN selesai 25 hari, maka NIP akan diterima Pemda. Nah,
NIP akan diterima oleh Pemda. Setelah itu apalagi namanya ini, setelah NIP diterima oleh Pemda maka akan ada perjanjian kerja lagi. Setelah perjanjian kerja kemudian akan ada penerbitan SKP 3K. Nah seperti ini alurnya ya, untuk mulai dari pemberkasan, kemudian penetapan NIP, kemudian sampai dengan kontrak kerja, perjanjian kerja, sampai dengan penerbitan SKP 3K. Saya rasa video ini lengkap ya, kami sudah bahas tadi untuk TMT dan SPMT juga. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.